Anda kembali di Breaking News Metro TV, kami ajakkan untuk kembali bergabung ke Desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat bersama rekan Rifki Nafis. Rifki, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana tempat Anda melaporkan kerusakan seperti apa yang nampak di kediaman warga? Ya, Marvin dan juga pemirsa, memang saat ini di Desa Cugenang dapat kita saksikan bersama kerusakan yang terjadi. Antara lain adalah dinding-dinding yang roboh, dapat dilihat di layar kaca Anda. Kemudian juga atap-atap layar kaca Anda, kemudian juga atap-atap yang sudah terlepas dari dudukannya ataupun fondasinya. Dan ini kalau kami bisa ceritakan memang beberapa puing-puing bisa dibilang atau reruntuhan dari bangunan-bangunan dan juga dinding ini sebagian menutupi jalan, dan kalau kita saksikan memang di situ ada juga beberapa rumah yang cukup terdampak parah sehingga memang dindingnya mengalami kejebolan, kemudian juga atap-atapnya runtuh, jalan juga tertutup oleh puing-puing. Namun memang saat di Desa Cugenang ini masyarakat sudah terevakuasi dengan cukup baik, tepatnya sejak semalam. Meskipun semalam sempat mengalami sedikit kendala dalam penanganan ataupun evakuasinya karena memang listrik di daerah Kabupaten Cianjur ini mengalami gangguan di mana sebagian besar mati sehingga menyulitkan tim-tim evakuasi atau tim evakuator ataupun relawan dan juga SAR untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak dalam reruntuhan permukiman di Cugenang ini. Dan saat ini dapat kita saksikan merupakan posko yang berada di Cugenang, yang merupakan satu dari sekian banyak posko darurat di wilayah Cugenang. Karena kalau kami dapat ceritakan, memang di wilayah Cugenang ini banyak didirikan posko-posko darurat di setiap RW ataupun desa, sehingga jumlahnya memang cukup banyak dan dikoordinasi oleh masyarakat itu sendiri. Dan saat ini kami ingin bergabung dengan salah satu korban yang berada di posko, dengan Ibu Sri Hastuti. Selamat pagi, Ibu. Ibu, berarti Ibu sudah di posko ini sejak malam tadi? Kemarin Di pas kejadian kami udah pada ngumpul di sini. Ada yang di sini, ada yang di sana. Ada 2 titik, 3 titik, 2 titik yang kumpul di sini itu. Karena takut ketiban lagi. Soalnya dari gempa itu, semenjak jam 1 itu, gempa nggak berhenti-berhenti. Terus aja goyang ini bumi. Nggak ada, kami ketakutan gitu, Pak. Alhamdulillah bisa keluar. Malah saudara saya yang ketiban coran sampai meninggal gitu. Itu kemudian pada saat kejadian bagaimana Ibu mengevakuasi diri dan juga warga-warga lainnya, bisa diceritakan? Waktu itu jam 1 kejadiannya, karena langsung tiba-tiba kejadiannya gede, langsung menggoncang rumah kami. Orang-orang pada keluar nyelamatin dinding masing-masing. Rumah-rumah udah pada ambruk. Semuanya pada fungsi ke jalan, kemana yang aman gitu, Pak. Karena takut pada kabel-kabel juga udah pada putus. Kabel, semuanya pada takut, Pak. Kami berdiri di pijak ini udah goyang-goyang terus bumi ini. Gitu, Pak. Pada nangis, ketakutan. Lihat bergoyang-goyang di tempat. Kemudian setelah kejadian bencana gempa bumi tersebut, berapa lama di wilayah Ibu sendiri di Cugenang ini menerima bantuan dari tim evakuasi, Bu? Malam. Ya, waktu kami berkumpul di sini, kami dapat makanan ringan, air, sama nasi juga, sama mie juga ada di sini. Orang-orang yang tim-tim yang mungkin nggak tahu apa itu, nggak tahu saya. Alhamdulillah kebagian semuanya. Sama tenda yang di situ itu, alhamdulillah langsung didiriin tenda di sini, sama yang di sana itu di Al-Bajah. Kemudian kalau bisa kita ungkapkan, sebenarnya posko ini cukup sederhana ya, Bu ya. Namun kalau Ibu sebagai korban yang menempati posko ini, apakah artinya kebutuhan sudah tercukupi di posko ini, Bu? Belum kayaknya, Bapak, karena kan masih butuh sabun. Mau ke rumah takut, katanya jangan dulu ke rumah, takut ada gimana apa sama orang-orang yang meriksa di sini. Sama sabun juga keperluan itu kan perlu semuanya itu, Pak. Belum tercukupi itu, Pak. Kami sini kan semuanya ada 75 kakak yang butuh kebutuhan itu, Pak. Artinya untuk kebutuhan sanitasi sendiri, selama ini korban di posko bagaimana itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut?
Ya saling aja Pak, saling siapa yang duluan ngambil kita sama-sama makan gitu. Bareng-bareng gitu siapa aja yang duluan ngambil makanan atau apa langsung dimakan sama teman-teman di sini. Kita nggak di sini. Untuk kebutuhan WC seperti itu bukan ya? Saya sepertinya tidak melihat Itu WC umum. di bawah itu dekat masjid. Kalau Bapak pengen lihat ke sana udah sedih. Lihatnya nggak kuasa, semuanya pada ini Pak, habis. Saudara saya ini habis, yang ini di bawah tangga saya habis. Saudara yang di sana juga habis, termasuk rumah saya, rumah BHJ juga. Hampir-hampir saya juga waktu kejadian nolongin ini saudara saya, bibi saya, karena terjebak di dalam, sampai teriak-teriak, pingin ngebongkar itu pintu. Sampai minta bantuan sama laki-laki untuk mendobrak nolongin saudara saya waktu itu. Begitu Pak. Terima kasih Bu Sri Astuti atas keterangannya. Itu tadi salah satu keterangan dari korban yang berada di posko pengungsian Desa Cugenah, Kabupaten Cianjur. Dan memang dari keterangannya, masyarakat yang mengungsi di posko ini masih membutuhkan beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal sanitasi, sehingga memang diharapkan tim evakuasi ataupun pemerintah daerah bisa segera memperhatikan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.